dan dilindungi dari segala penyakit. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu. Silakan Wais. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Berdoa selesai ya. Silakan duduk kembali. Jadi materi minggu lalu kita sudah belajar ya tentang teori apa itu atau jenis-jenis sistem operasi. Ya, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang masih ingat jenis sistem operasi? Ayo angkat tangan. Windows 10. Terus apa lagi? Windows 7. Ya, yang kencang suaranya biar Bu Guru kedengeran. Windows 7. Windows 7. Terus? Apa lagi? Masih ingat nggak yang jenisnya ada graphical user interface sama command line interface? Jadi kalau kemarin kan kalau yang graphical user interface itu berarti yang berbasiskan grafis. Kalau command line interface dia berbasiskan dengan teks. Nah, untuk hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal sistem operasi. Ya. Nah, di sini Bu Guru akan jelaskan langkah-langkah menginstal sistem operasi. Ahmad Musti Adi, Ahmad Sopani, Masuk. Ahmad Wildan, Desak Nyaman Ngelandari, Dina Bunga, Efrai, Fatur Rahman, Grisika Eka, Iputu Diptayasa, Ilhamadi, Indra Hidayat, Kofifa Aulia, lalu Dava Al-Ahmad, lalu N.Irgi, Fahrial, Muhammad Rifki Wirayuda, Mujamil Ardi, Inenga Wirasmi Dewi, Nina Puji Elsa, Ramdhani, ya, Rani, Hadir.
Riki Adiono, Umar Yusuf, Wahyu Hidayatullah, Yolanda, Zahwa Rahima, Wais Al-Korni. Ya, nanti ya. Nah ya, pada pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang instalasi sistem operasi. Nah, kegiatan kita nanti kita akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal sistem operasi. Ya, kompetensi dasar kita yaitu pertama menerapkan instalasi sistem operasi dengan indikator pertama menganalisis prinsip dasar sistem operasi, kedua mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi, yang ketiga menganalisis perintah dasar sistem operasi. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya nanti kita bisa tahu cara menginstalasi sistem operasi dengan indikator pencapaian kompetensinya yaitu melakukan instalasi sistem operasi menggunakan VirtualBox ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana cara menginstal sistem operasi menggunakan VirtualBox. Sekarang Bu Guru akan jelaskan langkah-langkah menginstal Windows 10 dengan VirtualBox ya. Tujuan pembelajaran kita setelah kita melakukan kegiatan belajar hari ini, kita mampu menganalisis prinsip dasar sistem operasi, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi, mampu menganalisis perintah dasar sistem operasi, dan mampu melakukan instalasi sistem operasi. Sebelum kita menginstal sistem operasi, kita harus menyiapkan. Yang pertama, memperhatikan spek isi ya. Dari situ ya, yang sudah Bu Guru tampilkan. Memperhatikan spek isi untuk Windows 10. Terus yang kedua, kita menyiapkan CD instalasi Windows 10 atau file ISO-nya. Yang ketiga, seperangkat PC beserta mouse dan keyboard, atau kita juga bisa menggunakan laptop. Yang keempat, CD driver. Yang kelima adalah VirtualBox yang sudah siap pakai. Jadi VirtualBox-nya sebelumnya sudah kita install terlebih dahulu ya. Nah ini pertama langkah untuk menginstal VirtualBox-nya, kita jalankan dulu VirtualBox ya. Terus kita ketikkan nama sistem operasi. Di situ kita tulis Windows 10 karena kita akan menginstal sistem operasi Windows 10. Terus kita klik lanjut. Ya, perhatikan langkah-langkahnya biar nanti kalau kita praktek kita bisa tahu langkah dan apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya ukuran memori. Ukuran memori di situ kita ketik atau kita geser, ya. Kita bisa menggeser barnya ini, tanda ini kita bisa geser ke kanan, ke kiri, atau kita bisa langsung tuliskan angka yang ada di sini. Kamu klik di sini. Terus kamu ketikkan angka 1024 ya, 1024 MB di sini. Jadi di sini di langkah yang kedua ini kita menentukan RAM virtual yang ingin kita gunakan dengan men-setting pada option ukuran memori. Setelah kita setting, kita klik lanjut. Selanjutnya kita membuat harddisk virtual. Nah,
Saat ada pilihan yang ketiga, ada 3 pilihan ini, yang kita pilih adalah langkah yang kedua, yaitu buat harddisk virtual sekarang. Kita pilih option yang kedua. Setelah itu kita klik buat. Terus kita pilih tipe bekas harddisk. Nah, karena kita menggunakan ISO, maka kita pilih VDI atau Virtual Box Disk Image. Terus setelah itu klik lanjut. Terus di sini langkah yang kelima itu kita penyimpanan pada harddisk fisiknya. Nah, kita pilih pilihan yang pertama, dialokasikan secara dinamis. Setelah itu, langkah yang berikutnya yaitu muncul tampilan harddisk yang ditawarkan oleh VirtualBox, yaitu 32 GB. Setelah dipilih itu 32 GB, klik buat. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah kita sudah buat virtualnya, kita akan menambahkan file ISO, ya, file ISO. Pada tampilan sebelumnya kita dapat tab 2 kali pada file atau pilih panah hijau. Terus kita klik mulai, maka akan muncul opsi berupa pilihan disk awal mula dan memasukkan file ISO Windows 10 pada VirtualBox. Nah, di sini kita memilih drive-nya, di mana file ISO kamu yang sudah di-copy tadi, kamu pilih di situ. Setelah kamu tentukan file ISO-nya, kamu klik, baru klik mulai, ya. Dan setelah itu tampil maksudnya gambar yang sudah kalian lihat di sini adalah tampilan awal akan menginstalasi Windows 10. Setelah itu langkahnya adalah pilih bahasa, ya, pilih bahasa di situ. Pilih bahasa. Kita pilih bahasa dengan bahasa Inggris language atau bahasa Inggris. Selanjutnya klik next. Lalu klik install. Setelah itu tunggu proses sampai selesai. Setelah itu masukkan serial number. Setelah memasukkan serial numbernya, langkah yang selanjutnya adalah kita centang I accept the license term. Jadi kita menyetujui lisensi, persetujuan lisensi, ya. Setelah itu klik next. Langkah ke-14, pilih tipe instalasi yang diinginkan. Agar ISO Anda tetap aman, maka pilih tipe instalasi custom, ya. Jadi karena di atas itu ada 2 pilihan, ada upgrade dan custom, maka kalian yang dipilih adalah yang kedua, yaitu yang custom. Langkah yang ke-15, ini kita disuruh membagi partisi. Nah, di situ kita membagi partisi menjadi 2, ya. Setelah kita bagi partisinya, kita tentukan alokasi size-nya, ukuran harddisknya, baru kita klik next. Nah, pada tampilan 16 itu sudah terbagi menjadi 2 partisi. Yang pertama adalah partisi sistem, terus yang kedua adalah partisi primary. Tunggu hingga proses instalasi selesai. Jadi itu nanti kecentang hijau satu persatu langkahnya, ya. Jadi kalian supaya dia instalasinya berjalan dengan baik, kalian tunggu sehingga instalasi selesai. Nah, jika proses instalasi telah selesai, maka akan muncul tampilan seperti gambar ini, ya. Nah, di situ. Langkah yang 19, kita memasukkan product line.
express setting, ya. Jadi pilih use express setting. Untuk instalasi yang lebih cepat bisa memilih use express settingnya. Tunggu hingga proses instalasi selesai, ya. Jadi kalau sudah tampilannya seperti ini, maka kita mengisi data, isi data-datanya ya. Setelah itu klik next. Setelah klik next, tunggu hingga semua proses selesai. Jadi nunggu lagi ya di tahap ini. Nah, ini tampilan gambar 23 jika instalasi sudah selesai. Nah, seperti ini yang sudah kalian lihat. Nah, ini berarti menunjukkan instalasi Windows 10 siap digunakan. Nah, pada saat kita selesai menginstal Windows 10 ini, sistem operasi Windows 10 ini, Bu Guru mau tanya, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Setelah kita selesai menginstal, bisa langsung dipakai nggak? Enggak. Hah? Belum aplikasi. Iya. Memakai aplikasi. Iya. Jadi supaya komputer atau laptopnya bisa digunakan dengan baik, kita harus menginstal program aplikasinya. Nah, tapi untuk praktek hari ini kita cukup sampai install sistem operasi saja. Nah, barusan sudah Bu Guru jelaskan cara menginstal sistem operasi. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. LKPD-nya ini dikerjakan sekaligus kalian praktek menginstal sistem operasi. Ya, jadi sekaligus mengerjakan sekaligus praktek. Jadi saat kalian praktek itu kalian bisa tuangkan di LKPD, ya. Sekaligus dikerjakan LKPD-nya. Bu Guru bagikan LKPD-nya. Sambil membagikan LKPD kalian bisa mengaktifkan laptop kalian. Ya, entar. Klik next. Oh ya, dipilih dulu. Windows 10. Windows 10. Pinter gitu loh. Jago sudah. Apa yang dipilih? VDI atau VHD? Ya, pilih yang itu VDI. Terus? Ya. Next dah terus. Nah, terus apa? Setting? Setting ya. Strong. Terus tuh pilih. Gimana dia? Pilih di image. Ini versi ya. Pun. Iya, langsung. Langsung ya. Silakan.
cek ya. Sudah. Start. Start. Mantap. Ya sudah. Ini tentukan agak geser ke sini. Ya, terus. Stop. Lanjut.
Evaluasi dan pengembangan berkas. Yes. Buat. Kenapa nggak duduk ya? Kita kerjain karena Wahyu Ayo kamu jawabannya di X. Nanti kalian sudah praktek menginstal sistem operasi. Ada beberapa kelompok yang berhasil melakukan instalasi sistem operasi, ada juga kelompok yang belum berhasil menginstal sistem operasi. Nah, untuk yang sudah berhasil kita kasih tepuk tangan dulu. Yang belum berhasil juga tetap tepuk tangan. Ya, karena itu kita bisa melakukan lagi praktek untuk minggu depan ya. Nah, supaya kalian lebih memahami dari materi yang sudah Bu Guru berikan, biar lebih paham lagi, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen ya. Bu Guru bagikan soal evaluasi. Sampai jadi jin. Langsung dikerjakan soal evaluasinya. Langsung dijawab. Langsung dipilih ya, dikerjakan. Ya. Pilih jawaban yang benar ya. Silakan dipilih. Wah, nawar. Kalau kamu. Silakan dikerjakan. Nah, yang evaluasi. Evaluasi ini ini
Nah, Bu Guru mau mengingatkan dulu pelajaran tadi yang sudah kita peroleh, ya. Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara hardware perangkat keras dengan brainware atau disebut dengan pengguna, ya. Jadi bisa disebut juga sistem operasi itu yang menjembatani, ya, antara hardware dan brainware, perangkat keras dan pengguna, ya kan? Nah, jadi setelah sistem operasi itu diinstal, jadi laptop atau PC kita bisa kita gunakan dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita gunakan tadi, setelah install sistem operasi, kita harus menginstal terlebih dahulu apa? Program aplikasinya. Ya, jadi bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Kita sebelum mengakhiri materi hari ini, silakan dirapikan dulu bangku, kursi, silakan dirapikan. Ayo dimatikan laptopnya Yolanda. Nah, silakan dimatikan laptopnya. Sudah rapi semua ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Suaranya kenceng ya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.